1. Universal. 2. Spesialitis. 3. Alternatif. D. Kebudayaan dan pendidikan. A. Makna pendidikan dalam kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua variabel yang saling berkaitan, saling berkontribusi, yang terbentuk sebagai kajian cabang ilmu antropologi pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam kebudayaan karena perkembangan dan matinya suatu kebudayaan dipengaruhi oleh peran pendidikan. B. Peran kebudayaan dalam pendidikan. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kebudayaan. Sementara itu, menurut para ahli, kebudayaan bukan sekedar seni, melainkan keseluruhan cara hidup berkembang dalam masyarakat. Melalui keseluruhan cara hidup yang berkembang dalam masyarakat melalui proses pendidikan, konsekuensi gejala ini adalah menjadikan peserta didik hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat kecerdasan intelektual saja, sehingga kecerdasan emosional, spiritual, sehingga soft skill lain yang penting dalam praktis pendidikan berkehidupan bermasyarakat menjadi terabaikan. Implikasi kebudayaan dalam pendidikan dapat dilihat dari peran pendidikan dalam bermasyarakat yang harapannya mampu membawa perubahan sesuai dengan situasi dalam kondisi bermasyarakat. Memiliki karakteristik: 1. Mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban. 2. Mendukung diseminasi nilai keunggulan. 3. Mengembangkan nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan keagamaan. 4. Mengembangkan secara berkelanjutan kinerja, kreativitas, produktivitas yang koren dengan nilai moral. Penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya kearifan lokal diperlukan oleh karena alasan-alasan berikut. 1. Keberkenaan atau meaningful learning dan kebermanfaatan bagi peserta didik. 2. Pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran. 3. Materi pembelajaran terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. 4. Masalah yang diangkat dalam pembelajaran adalah kesesuaian kebutuhan peserta didik. 5. Menekankan pembelajaran partisipatif peserta didik sebagai pusat student-centered learning. Berikutnya, menumbuhkan kerjasama di antara peserta didik. Berikutnya, menumbuhkan kemandirian. Bab 4. Sosiologi dan kepribadian. Sosialisasi adalah suatu proses penting dalam kehidupan manusia. Melalui sosialisasi, manusia bisa bersikap dan berperilaku sebagaimana yang akan dilakukan. Secara umum, tujuan mempelajari topik mengenai sosialisasi dan pendidikan keluarga adalah untuk dapat mengetahui secara lebih rinci tentang konsep sosialisasi serta peran keluarga dalam proses sosialisasi. Secara khusus, tujuan mempelajari bab ini mahasiswa dapat: A. Memahami proses sosialisasi. B. Menjelaskan tujuan sosialisasi. C. Membedakan agen sosialisasi. D. Memahami teori-teori perkembangan. E. Memahami sosialisasi dalam keluarga dan perkembangan kepribadian. A. Sosialisasi sebagai proses penting bagi perkembangan individu. Sosialisasi mencakup seluruh proses mempelajari nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, berbagai keterampilan, dan berbagai teknis dan dimiliki masyarakat atau yang menyambut kebudayaan sosialisasi. Membina potensi biologis anak itu ke dalam pola yang berfungsi yang kita sesuaikan
disebut kepribadian manusia. Pengertian sosialisasi sering disamakan dengan pendidikan sebab ia bertumpang tindih dengan pendidikan umumnya. B. Keluarga sebagai agen utama sosialisasi. Keluarga adalah dua orang atau lebih yang terhubung melalui ikatan perkawinan atau darah yang biasanya bertempat tinggal bersama. Anggota suatu keluarga secara terus-menerus berinteraksi satu dengan yang lain dalam suatu cara yang terpola. Ia merupakan sistem sosial sesuai dengan yang dikemukakan oleh Leslie pada tahun 1976 bahwa fungsi keluarga adalah 1. Memelihara fungsi biologis para anggota kelompok. 2. Memelihara dan menerima para anggota baru. 3. Mensosialisasikan para anggota kelompok baru. 4. Menghasilkan dan membagi-bagikan barang dan jasa. 5. Memelihara ketertiban dan melindungi para anggota. 6. Memelihara makna dan motivasi untuk kegiatan kelompok. Ciri utama dan sebuah keluarga ialah bahwa fungsi utamanya yang dapat dipisah-pisahkan. Fungsi keluarga antara lain: A. Pengaturan seksual. 2. Reproduksi. 3. Sosialisasi. 4. Pemeliharaan. 5. Penempatan anak di dalam masyarakat. 6. Pemuas kebutuhan perseorangan. Adapun tujuan sosialisasi menurut Leonard Brown: tujuan disiplin, aspirasi, identitas, dan peran. Untuk mencapai tujuan sosialisasi diperlukan berbagai cara. Menurut Brown dan kawan-kawan ada 4 model yang digunakan dalam proses sosialisasi. 1. Conditioning. 2. Identity taking. 3. Modeling. 4. Learning to cope. C. Teman sebagai agen dalam membangun relasi sosial. Teman sebaya adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan yang sama. Teman sebaya berpengaruh pada gaya hidup seseorang, pengertian penampilan, kegiatan sosial, cara berpacaran, dan sebagaimana. Interaksi teman sebaya yang memiliki usia yang sama memainkan peran khusus dan perkembangan sosial emosional anak. Kontribusi sebuah persahabatan pada status teman sebaya memberikan banyak manfaat, antara lain manfaat pertemanan dalam persahabatan memberikan anak seseorang teman yang akrab yang bersedia untuk menghabiskan waktu dan berlangsung dalam aktivitas kolaboratif. D. Media massa agen multifungsi dalam pendidikan. Media menampilkan diri sendiri dengan peran yang diharapkan dinamika masyarakat akan terbentuk di mana media adalah pesan jenis media massa, yaitu media yang berorientasikan pada aspek 1. Penglihatan. 2. Pendengaran. 3. Pada pendengaran dan penglihatan. Keuntungan komunikasi dalam sebuah media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan, artinya suatu pesan yang dapat diterima oleh komunikasi yang selalu relatif banyak. Media televisi mempunyai beberapa fungsi, yakni 1. Media fantasi. 2. Media diversi. 3. Media instruktif atau instruksi. E. Perkembangan manusia perspective theory. 1. Perspective teori perkembangan fisik. 2. Perspektif teori perkembangan biologis. 3.
perspektif teori perkembangan intelektual. Keempat, perspektif teori perkembangan sosial. Sekian presentasi saya. Kalau ada kesalahan pengucapan kata, saya kiranya dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Horas, horas, horas.